Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Good morning everybody. Oke, hari ini siapa yang nggak berangkat? Sofi berangkat tidak? Oke, Miss Mary absen dulu ya. Sofi berangkat nggak? Hadir Miss. Iya, oh Sofi berangkat, Zara berangkat, Siva berangkat, Mumtaz berangkat ya. Oke, berarti semua hari ini berangkat, tidak ada yang tidak berangkat. Oke, masih ingat nggak pelajaran yang lalu? Apa itu? Kemarin kita belajar apa anak-anak? Kemarin kita belajar makhluk hidup. Baik, hari ini kita akan memperdalam lagi makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Ada yang tahu makhluk hidup itu yang seperti apa? Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang IPA. Materinya ciri-ciri makhluk hidup. Ada yang tahu ciri-ciri makhluk hidup apa? Benda di dunia ini ada dua jenis. Satu, benda hidup dan makhluk hidup. Benda tak hidup itu seperti apa? Seperti apa? Ada yang tahu? Oh iya, Siva, benar kata Siva. Benda tak hidup itu seperti mobil, seperti rumah, seperti batu. Kenapa dia tidak hidup? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oh iya, betul Zahra. Tidak hidup itu berarti dia tidak makan. Apalagi Sofi? Iya, nggak perlu makan, terus nggak perlu minum, nggak perlu tidur. Betul. Kalau yang makhluk hidup itu yang seperti apa? Makhluk hidup berarti dia kebalikannya benda yang tidak hidup. Apa coba? Oh iya, Mumtaz. Benar Mumtaz. Berarti kalau yang hidup itu dia perlu apa? Perlu makan. Mumtaz perlu makan nggak? Iya, perlu makan biar kita tumbuh tinggi. Perlu apa lagi? Oh iya, benar Budi. Perlu makan, perlu bergerak, perlu beraktivitas, terus bergerak. Kalau bergerak itu berarti pindah ke satu tempat ke tempat yang lain. Kalau benda mati itu dia tidak bisa berpindah kecuali ada yang memindahkan, ada bantuan. Tetapi kalau makhluk hidup itu dia bisa bergerak sendiri atau berpindah seperti sendiri. Nah, di sini Miss Mary akan memberitahu contohnya atau gambarnya. Ini anak-anak. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, benar. Gambar ada anak laki-laki yang sedang duduk di bawah pohon. Pohon termasuk benda hidup apa bukan? Iya, benar, Siva. Pohon itu termasuk tumbuhan. Tumbuhan adalah makhluk hidup, di mana tumbuhan ini dia perlu air, perlu karbon dioksida, dan dia juga ciri-cirinya tumbuh. Dulu pohon itu kecil, tetapi dia makan, dia dikasih air, bisa semakin tinggi. Iya. Nah, ini ada anak laki-laki. Anak laki-laki ini sedang duduk di bawah pohon, di mana mungkin ini dia siang hari, jadi di angin-angin sepoi. Kenapa kita duduk di siang hari di bawah pohon terasa sejuk? Karena ketika siang hari tumbuhan itu mengeluarkan oksigen, di mana manusia menghirup oksigen, dan manusia mengeluarkan karbon dioksida yang dihirup oleh tumbuhan. Nah, ini ciri-cirinya. Ini manusia. Manusia itu ciri-cirinya tadi yang sudah dikatakan teman-teman kalian. Dia perlu makan, dia perlu bergerak, dia perlu berkembang biak, terus dia hidup seperti itu. Nah, di sini ada apa lagi? Coba dilihat. Miss, ada batu. Iya, betul. Batu itu makhluk hidup atau bukan?
Iya, Zahra bener. Batu itu dia bukan makhluk hidup, tetapi benda mati, di mana dia tidak perlu makan, tidak perlu minum, dia tidak bisa bergerak, seperti itu. Seperti yang Miss Mary bawa lagi contohnya ini. Ini ada mobil. Mobil ini benda hidup apa makhluk hidup? Ya, benar, Sofi. Mobil termasuk benda tidak hidup karena dia tidak perlu makan, tidak perlu minum, seperti itu. Nah, kita bisa membandingkan gambar di atas dan gambar di bawah. Di bawah ini ada kupu-kupu. Kupu-kupu ini sedang hinggap di daun. Nah, kupu dan daun ini termasuk makhluk hidup, di mana kupu-kupu ini dia bisa terbang, bergerak, dia tumbuh. Yang dulunya kupu-kupu ini seperti kepompong, terus nanti pertamanya ulat, terus habis itu jadi kepompong, habis itu menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Sama juga pohon atau tumbuhan ini juga dia memerlukan minum, makan, seperti itu. Jangan jauh-jauh, kita lihat di sekeliling kita. Di sekeliling kita itu banyak nak ciri-cirinya atau contoh-contoh makhluk hidup dan tidak hidup. Ayo, ada apa? Sebutkan saja di sekeliling kita. Ayo Siva, apa aja yang ada di sekitar kita, benda hidup dan benda tidak hidup? Iya, benar Siva. Ada tumbuhan, ada bunga, ada semut, ada hewan, ada ayam, ada kucing, betul. Terus kalau benda yang tidak hidup apa? Ada yang tahu? Iya, Mumtaz, benar. Ada batu, ada sekolahan, ada kursi, ada meja. Itu termasuk benda yang tidak hidup karena dia tidak memerlukan makanan, seperti itu. Kalau manusia hidup nggak? Iya, benar, manusia hidup, adalah ciri-ciri makhluk hidup karena manusia itu perlu makan, perlu minum, terus berkembang biak, terus tumbuhnya ke atas sama ke samping. Ke atas, iya benar. Kalau kalian masih anak SD, tumbuhnya ke atas karena kalian masih masa pertumbuhan. Tetapi kalau ibu-ibu seperti ibu guru, dia biasanya udah tumbuhnya ke samping, udah nggak bisa tumbuh lagi karena sudah udah fix nggak tinggi-tinggi. Oke, Miss Mary akan menulis, berarti ciri-cirinya tadi dapat disimpulkan ya. Makhluk hidup dan tak hidup. Apa Zahra nomor 1 makhluk hidup ciri-cirinya? Bernafas, betul, bernafas. Jadi yang dikatakan makhluk hidup, belum kepencet nanti. 1, 2. Oke, sekarang kita lanjut. Tadi Miss Mary sudah menjelaskan nih makhluk hidup. Sekarang makhluk tidak hidup. Berarti kalau makhluk tidak hidup itu kebalikannya dari makhluk hidup. Kalau makhluk hidup itu bernafas, makhluk tidak hidup bernafas tidak? Tidak. Berkembang biak tidak? Tidak. Terus tumbuh tidak? Tidak. Terus makan tidak? Tidak. Baiklah. Nah, sekarang kita akan mengobservasi di lingkungan di sekitar kita ya. Miss Mary akan memberikan contoh langsung ke kalian mana makhluk hidup dan makhluk yang tak hidup. Nah, sekarang kita berada di alam sekitar kita. Miss Mary akan mencontohkan. Ini pohon. Ini pohon apa, anak-anak? Ini namanya pohon jambu. Di mana pohon jambu itu dulunya kecil segini, tetapi dia tumbuh karena dipupuk, diberi air, dirawat, sehingga dia menjadi tumbuh besar. Kemudian apalagi anak-anak di lingkungan sekitar kita? Iya, ada bunga. Nih, bunga termasuk ciri-ciri makhluk hidup, di mana bunga ini juga perlu memerlukan makanan, minuman. Banyak sekitar kita, ada pohon pisang, ada sayuran kangkung, ada nanas, segala macam. Tetapi apa yang tidak hidup, contoh makhluk yang tidak hidup? Ada apa, anak-anak?
ada rumah, ada batu. Mana ya batunya ya? Ada bata. Bata merupakan salah satu contoh makhluk yang tidak hidup. Bata ini kenapa? Bata ini kalau ditinggalkan di sini beberapa tahun kemudian ya tetap aja akan seperti ini, karena memang bata ini tidak memerlukan minuman, makanan, tidak bertumbuh dan tidak berkembang biak. Kita cari apa lagi anak-anak? Yuk mari kita lihat lagi. Nah, oh ya, ada burung. Nah, musola juga bukan makhluk hidup, karena musola ini dia termasuk benda mati ya, dibuat manusia. Yang dikatakan makhluk hidup dan tak hidup itu adalah ciri-cirinya. Kalau makhluk hidup itu manusia bisa ada campur tangan manusia dan campur tangan sang pencipta, seperti itu. Kayak seperti ini, musola ini benda mati, di mana musola ini dibuat oleh manusia, seperti itu. Nah, setelah kita tadi belajar di luar lingkungan kita, berarti kalian sudah bertambah nih ilmunya, sudah bertambah pengetahuannya apa saja yang dimaksud makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Sekarang Miss Mary akan menyuruh kalian menjadi beberapa kelompok. Baik anak-anak, setelah kita tadi mengobservasi di lingkungan sekitar, di situ kita dapat menyimpulkan apa itu makhluk hidup dan apa itu benda mati, dan kita bisa menyebutkan apa saja ciri-cirinya. Nah, selanjutnya Miss Mary akan memberikan tugas ke kalian, dibagi menjadi beberapa kelompok, di mana kalian menyimpulkan kembali apa itu ciri-ciri makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Kemudian kalian menyebutkan apa saja benda-benda yang sudah kalian cermati di luar lingkungan tadi. Oke, sekarang Miss Mary akan berikan waktu kalian beberapa menit untuk mendiskusikan hasil apa saja yang telah kita observasi tadi di luar kelas. Oke. Tadi kan Miss Mary udah mengasih tugas ke kalian. Sekarang Miss Mary minta tugasnya per kelompok boleh maju ke depan untuk mengumpulkan tugasnya tadi. Mana tugasnya? Ya, terima kasih ya. Oke, Miss Mary akan mengoreksi terlebih dahulu. Baiklah, tadi dari beberapa kelompok ini Miss Mary sudah mengoreksi, hasilnya sudah bagus. Kalian sudah mampu menangkap apa itu makhluk hidup dan makhluk yang tak hidup. Jadi seperti yang telah kita ketahui tadi, kita kan tadi sudah berkeliling di lingkungan sekitar. Kita jadi sudah mengerti bahwa lingkungan semesta ini adalah ciptaan Allah, di mana kita harus menjaga, merawatnya, dan kita tidak boleh merusaknya. Kemudian ada yang ingin maju ke depan mempresentasikan hasilnya tadi itu, memberikan ulasan apa saja tadi yang sudah didapatkan di lingkungan. Oke, kelompoknya Mumtaz ya, kelompoknya Mumtaz maju ke depan boleh. Oke, kelompoknya Mumtaz boleh menjelaskan apa yang sudah didapatkan tadi di luar. Ya, beri aplaus untuk kelompoknya Mumtaz. Ya, terima kasih kelompoknya Mumtaz yang telah menjelaskan kembali apa itu makhluk hidup dan makhluk yang tak hidup. Jadi apa sih anak-anak tadi makhluk hidup itu apa sih? Makhluk hidup di sini air ini ada air ini di sini ada ikan makhluk hidup bukan? Iya betul, ikan termasuk juga makhluk hidup karena dia bernapasnya ikan menggunakan apa? Ingsan. Kalau manusia bernapasnya pakai apa? Iya betul, pakai paru. Batu bernapas tidak?
Iya betul, batu tidak bernafas. Selanjutnya apa ini, sama gambarnya ya? Iya. Lanjut, di dalam itu semuanya ada beberapa ekosistem atau ada beberapa jenis grup apa ya, bukan grup, family of animal, atau ada beberapa, kalau di hutan-hutan itu biasanya ekosistem ada beberapa jenis hewan ya. Makanya kita sebagai manusia jangan merusak hutan. Kenapa? Jadi apa saja? Ayo, ada yang mau menyebutkan tidak? Oke, Zaro, apa saja? Iya benar kata Zaro, ada bernafas, minum, terus berkembang biak, terus bergerak, tumbuh, seperti itu. Terus kalau yang benda tak hidup, kebalikannya dari benda yang hidup tadi. Masih ada yang kurang paham? Ya, Siva mau tanya apa? Iya. Apa? Siva tanya apa? Oh, Siva tanya apakah apa namanya? Iya, kita sebagai manusia harus menjaga lingkungan sekitar kita. Kita tidak boleh merusak apa aja yang ada di lingkungan sekitar kita. Kalau ada yang nanya, boleh nggak Miss kita menebang pohon sembarangan? Ada yang bisa menjawab? Iya betul, Sofi, nggak boleh. Kata Sofi, nggak boleh. Nggak boleh menebang pohon sembarangan, itu tidak boleh karena itu juga akan merusak ekosistem. Nanti kalau semua pohon itu ditebang, ketika hujan air tidak bisa diresap oleh bumi sehingga akan mengakibatkan banjir. Oke, paham? Terus iya, ada yang nanya lagi nih, Mumtaz nanya, Miss boleh nggak kita membuang sampah sembarangan? Tidak boleh. Nanti kalau sampah itu dibuang sembarangan dan ditemukan para hewan, nanti akan dimakan sama hewan tersebut dan mengakibatkan hewan itu mati atau akan punah. Jadi kita sebagai anak-anak yang cerdas, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan karena akan mengakibatkan banjir, mengakibatkan banyak penyakit. Iya. Oh, apa Nana, dia nanya lagi? Ya nggak apa-apa. Jika kalian menemukan atau melihat teman kalian membuang sampah sembarangan, terus menyakiti hewan, menebangin tumbuhan, kalian wajib memberitahu atau kalian wajib menasehati. Kalian harus menasehati, jangan seperti itu. Lagi? Iya. Oh, jadi ketika kalian melihat teman kalian membuang sampah, terus mencoret-coret pohon, mencoret-coret tumbuhan, kalian wajib untuk menasihati. Kalian bilang, jangan seperti itu, karena itu adalah perbuatan yang tidak baik. Karena apa? Karena kita kalau sering membuang sampah sembarangan bisa mengakibatkan apa tadi anak-anak? Banjir, terus bau sedap di mana-mana yang mengakibatkan nanti kesehatan kita juga akan terganggu. Jadi kita sebagai anak yang cerdas harus menjaga lingkungan sekitar kita. Oke. Untuk pelajaran hari ini ada yang mau ditanyakan sebelum pelajaran IPA atau pelajaran tematik IPA hari ini selesai, kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Nyanyi apa ya anak-anak? Ada yang mau mengusulkan tidak? Oh, burung kakak tua. Boleh, kita akan bernyanyi burung kakak tua ya. 1, 2, 3. Burung kakak tua hingga bila. Oke, beri aplaus untuk semuanya. Jadi pelajaran hari ini kita cukupkan hari ini ya Nana. Di rumah kalian mencermati apa saja tadi benda hidup dan benda tidak hidup yang ada di sekitar rumah kalian. Nah, besok pelajaran pertemuan berikutnya kalian kumpul ke Miss Mary. Jika ada yang masih bingung, boleh tanya ke orang tuanya, ke kakaknya, ke adiknya,
atau tanya ke Miss Mary juga boleh. Baiklah, Miss Mary akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.